Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Amiruddin SPDI MPDI selaku pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan. Saya Eva Nadila dari 4PB1 untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Filsafat Pendidikan. Kali ini saya akan membahas tentang hakikat pendidik dalam perspektif Islam. Dan adapun poin yang pertama, pengertian pendidikan Islam, dan yang kedua, syarat-syarat pendidik Islam, dan yang terakhir, tugas dan tanggung jawab pendidik Islam. Langsung saja kita masuki poin yang pertama, yaitu pengertian pendidik Islam, di mana yang artinya pendidik berasal dari kata didik, artinya orang yang mendidik. Pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa muslim yang bertakwa secara sadar untuk mengarahkan bimbingan atau pertumbuhan serta perkembangan fitrah ataupun kemampuan dasar anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. Yang kedua, syarat-syarat pendidik Islam. Menjadi guru berdasarkan tuntunan hati nurani, tidaklah semua orang dapat melakukannya, karena orang harus merelakan sebagian besar dari seluruh hidup dan kehidupannya mengabdi kepada negara dan bangsa, guna mendidik anak didik menjadi manusia susila yang cakap, bertanggung jawab atas pembangunan dirinya dan untuk membangun bangsa dan negara. Dan menjadi guru pun ada 4 persyaratan. Yang pertama, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru, sesuai dengan tujuan ilmu pendidikan Islam, tidak mungkin mendidik anak didik agar bertakwa kepada Allah jika ia sendiri tidak bertakwa kepadanya, sebab ia adalah teladan bagi anak didiknya sebagaimana Rasulullah SAW. Dan yang kedua, berilmu. Ijazah bukan semata-mata cari kertas, tetapi suatu bukti bahwa pemiliknya telah mempunyai ilmu pengetahuan dan kesanggupan tertentu yang diperlukannya untuk suatu jabatan. Dan guru pun harus mempunyai ijazah agar ia berbolehkan untuk mengajar, kecuali dalam keadaan darurat, misalnya jumlah anak didik sangat meningkat, sedangkan jumlah guru jauh dari mencukupi, maka terpaksa menyimpang untuk sementara, yaitu menerima guru yang belum berijazah. Dan yang ketiga yaitu sehat jasmani. Kesehatan jasmani kerap kali dijadikan salah satu syarat bagi mereka yang melamar untuk menjadi guru. Guru yang mengidap penyakit menular umpamanya sangat membahayakan kesehatan anak-anak. Di samping itu juga, guru berpenyakitan tidak akan bergairah mengajar, karena guru yang sakit-sakitan kerap kali terpaksa absen dan tentunya merugikan anak didik. Dan yang keempat, berkelakuan baik. Nah, kita pun sebagai guru nantinya kita penting dalam pendidikan waktu anak didik. Guru harus menjadi teladan, karena anak-anak bersifat suka meniru. Nah, di antara tujuan pendidikan yaitu membentuk akhlak yang mulia pada diri pribadi anak didik, dan ini hanya mungkin bisa dilakukan jika pribadi guru berakhlak mulia pula. Guru yang tidak berakhlak mulia tidak mungkin dipercaya untuk mendidik. Akhlak mulia dalam ilmu pendidikan Islam adalah akhlak yang sesuai dengan ajaran Islam. Guru adalah orang yang bertanggung jawab dan untuk mencerdaskan kehidupan anak didiknya. Pribadi susila yang cakap adalah yang diharapkan ada pada diri setiap anak didik. Tidak ada seorang guru pun yang mengharapkan anak didiknya menjadi sampah masyarakat. Untuk itulah guru dengan penuh dedikasi dan loyalitas berusaha untuk membimbing dan membina anak didik agar di masa pendidikan mendatang menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Dan lanjut ke poin yang terakhir, yaitu tugas dan tanggung jawab pendidik Islam. Menurut Imam Al-Ghazali,
seorang guru yang mengamalkan ilmunya lebih daripada seorang yang beribadah saja, puasa dan sholat setiap malam. Pendidik diibaratkan sebagai pelita segala zaman. Orang yang hidup semasa dengannya akan memperoleh pancaran nur keilmuannya. Andaikala di dunia ini tidak ada pendidik, niscaya manusia seperti binatang, sebab pendidikan adalah upaya mengeluarkan manusia dari sifat kebinatangan kepada sifat kemanusiaan. Dan ia juga mengatakan bahwa tugas utama seorang pendidik adalah menyempurnakan, membersihkan, ataupun menyucikan serta membawa hati manusia untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menurut Imam Al-Ghazali pun, sebagaimana dikutip oleh Imam An-Nawawi, tugas utama pendidik adalah menyempurnakan, membersihkan, dan menyucikan hati manusia, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta sejalan dengan pendapat ini, Al-Nawawi mengatakan bahwa tugas pendidik ada dua, yaitu yang pertama berfungsi sebagai menyucikan, fungsinya sebagai membersih atau memelihara dan mengembangkan fitrah manusia. Dan yang kedua, fungsi sebagai pengajaran, yaitu menginstitusikan dan mentransformasikan pengetahuan dan nilai agama pada manusia. Di era modern ini, peran guru bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pengajar, mu'alim, transfer of knowledge, tetapi mempunyai tugas sebagai motivator atau fasilitas proses belajar mengajar, yaitu relasi dan aktualisasi sifat-sifat ilahi manusia. Nah, untuk tugas pendidik dapat disimpulkan menjadi yaitu sebagai pengajar, mu'alim atau instruksional yang bertugas merencanakan program-program yang disusun secara mengakhiri dengan pelaksanaan penilaian. Yang kedua sebagai pendidik, yaitu murabbi atau edukator yang mengarahkan anak didik pada tingkat kedewasaan yang berkepribadian insan kamil dengan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya. Dan yang ketiga sebagai pemimpin yang memimpin dan mengendalikan diri sendiri dan anak didik serta masyarakat terkait yang menyangkut upaya pengarahan atau pengawasan, pengorganisasian atau pengontrolan dan antisipasi atas programnya telah dilakukan. Mengayomi dan melindungi anak didiknya. Seorang pendidik yang baik haruslah dapat mengayomi dan memberi rasa nyaman pada anak didik. Bila mana suasana mendukung, sangatlah mendukung untuk mempermudah dalam proses belajar mengajar. Begitu pula sebaliknya, bila mana suasana di kelas yang gaduh dan guru pun juga acuh pada muridnya, maka pembelajaran tidak dapat berjalan semulus sesuai dengan yang diharapkan. Dan yang terakhir, bagi murid yang kemampuan terbatas, hendaknya disampaikan hal-hal yang jelas dan cocok dengannya. Guru hendaklah mengamalkan ilmu yang telah didapatkannya dan menerapkannya dalam kehidupan yang nyata. Baiklah, cukup sekian dari penjelasan dari saya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.